Alhamdulillahilladzi farraqa bainal haqqi wal batil wa amarna bittiba'ir rasul wa nahana 'anil ihtilafil qabihati wal iftiraqil mudil. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Ikhwatu iman, kaum muslimin jamaah majlis ilmi rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan takdir Allah, inayah serta rahmat Allah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul bermuwajahah dalam rangka melaksanakan sebagian dari kewajiban kita. Di antaranya tadi sudah kita laksanakan sholat maghrib dengan berjamaah, dan insya Allah dilanjutkan dengan ibadah tholabil ilmi. Pada pertemuan perdana ini saya akan mencoba mengutip satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Tapi lafaz ini lafaz dari Sahih Bukhari yang diterima dari seorang sahabat yang bernama Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas. Kenapa disebut Ibnu Abbas? Karena memang pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu banyak nama Abdullah. Jadi sedikit-sedikit anak itu dinamakan Abdullah. Oleh karena itu sering dinisbatkan kepada ayahnya. Jadi nama di Arab itu kan satu kata gitu ya. Tidak seperti di kita. Paling tidak 2 kalimat di kita itu. Kalau di daerah Sunda biasanya diulang, satu kalimat pendek kemudian diulang sebagian. Umpamanya ya, Asep Saifuddin, ada Saipnya gitu, diulang. Udin Saifuddin. Kalau di Arab itu cukup Umar, Abdullah, Ali, Hamzah, Abbas, maka dikaitkan dengan bapaknya. Seperti ini juga Abdullah, karena ayahnya Abbas jadi Ibnu Abbas, anaknya Abbas, tapi namanya Abdullah. Abdullah bin Umar jadi Ibnu Umar. Abdullah bin Mas'ud Ibnu Mas'ud, karena banyak nama Abdullah, termasuk ayah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas merupakan seorang sahabat yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul masih kecil, sekitar umur 6-7 tahun. Tapi beliau pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Allahumma faqihu fid-din wa 'allamahu ta'wil. Ya Allah, mudah-mudahan kelak anak ini akan menjadi orang yang faqih, yang paham dalam agama dan mengerti tentang Al-Quran. Makanya ada tafsir Ibnu Abbas, dan beliau merupakan salah seorang sahabat yang terkenal ahli tafsir. Nah, dari Ibnu Abbas beliau menerangkan satu hadis, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beliau berkata, bersabda. Jadi ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang disebut dengan qauliyah Nabi atau qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada fi'lun Nabi, pekerjaan Nabi, ada qaul Nabi, ucapan Nabi, ada juga takrir Nabi. Kalau fi'lun Nabi berarti pekerjaan Nabi, seperti diterangkan Rasulullah sujudnya begini, nah itu fi'lun Nabi. Rukunya begini, itu fi'lun Nabi. Tapi kalau ini adalah
kaul Nabi, Nabi yang bersabda. Ada juga takrir. Takrir itu yang dikerjakan oleh sahabat tapi dilihat oleh Nabi, atau dikerjakan oleh sahabat di hadapan Nabi. Seperti begini umpamanya, seorang sahabat yang bernama Rifa'ah bin Rafi, ketika Rasulullah mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, beliau mengucapkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kedengaran oleh Nabi. Selesai sholat, siapa tadi yang berkata mengucapkan hal itu? Kata Rifa'ah, ana ya Rasulullah. Itu para malaikat, puluhan malaikat mendoakan dia. Berarti disetujui ucapan itu. Kalau kita, siapa yang menyetujui ya? Umpamanya begini, kita bertemu dengan jemaah, kata saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waridauhu wa magfiratuhu. Bagaimana jawabnya? Saya kan namahin, seharusnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ditambahin. Dibenarkan nggak? Siapa yang mau membenarkan? Kalau dulu kan ada Rasulullah, jadi jangan ditambah. Tapi jelas kalau menjawab paling tidak seukuran itu. Assalamualaikum waalaikumsalam itu paling tidak. Tapi disebut tidak lebih baik, tapi seimbang. Tapi kalau jawabnya waalaikumsalam warahmatullah, nah ada lebihnya itu, lumayan. Lebih baik lagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tambahannya lumayan tuh, dua kalimat. Nah itu takrir yang dikerjakan oleh sahabat tapi disetujui oleh Rasulullah. Tidak memerintahkan, tidak juga melarang. Artinya setuju Rasul. Itu takrir namanya. Ada sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah. Nah yang ini adalah qauliyah, ucapan sabda Nabi. Nah dalam sabda Nabi ini mudah-mudahan tamat nih. Kalau tidak tamat ya nanti aja. Karena hadisnya panjang, 1 lembar. Tapi bisa disingkat ya, mudah-mudahan. Kata Rasulullah atau sabda Rasulullah, uridot alayyal umamu fara'aitun nabiyya wa ma'ahur ruhait. Ruhaitu, kalau diartikan, telah diperlihatkan kepadaku umat-umat sebelumku, dan aku melihat nanti di hari kiamat ada nabi besertanya ruhait. Kurang dari 10 lah ruhait itu, karena isim tasghir dari rahtun. Ruhait, kalau junudun itu tentara, kalau junaid tentara kecil. Itu isim tasghir dalam tata bahasa Arab nahwiyah itu. Ruhait itu adalah kurang dari 10. Jadi ada nabi nanti di akhirat itu yang didatangkan itu besertanya hanya 10-an lah pengikutnya itu, yang mengikuti nabi itu. Ini berarti bertalian dengan akidah, karena diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba sahabat melihat nggak? Tidak, hanya kepada Rasulullah diperlihatkan. Di akhirat itu nanti ada nabi, kemudian diikuti oleh umatnya, kaumnya itu sekitar 10 orangan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wan nabiyya wa ma'hur rajulu wa rajulani." Bahkan ada nabi yang besertanya hanya 1 orang atau 2 orang.
Jadi ada nabi diikuti oleh 1 orang, 2 orang. Karena nabi itu banyak. Bukan 25. Bukan ratusan. Tapi ribuan nabi itu. Ada yang dijelaskan dalam Al-Quran, ada yang tidak dikutip dalam Al-Quran. Contoh umpamanya, Nabi Adam Rasul atau Nabi? Nabi atau Rasul? Nabi Rasul pertama itu, Nabi dan Rasul pertama itu Nabi Nuh. Tapi dalam pelajaran katakanlah kita mengenal 25 Nabi dan Rasul. Nabi Adam sering dikutip dalam Al-Quran, termasuk surat yang kedua, surat Al-Baqarah. Di Al-Baqarah saja diulang-ulang peristiwa Nabi Adam, karena manusia pertama. Jadi Nabi itu banyak, ribuan. Bahkan di satu zaman dulu itu ada beberapa Nabi. Contoh umpamanya Nabi Musa aja. Di zaman Nabi Musa ada beberapa Nabi. Paling tidak umpamanya Nabi Harun besertanya. Kemudian Nabi Syuaib mertuanya. Kan 2 anaknya dinikahin oleh Nabi Musa. Dulu itu boleh 2 saudara istri, kakak beradik boleh dinikahi secara langsung dua-duanya. Kalau umat Nabi Muhammad tidak boleh, kecuali yang dinikahi meninggal atau ditolak katakannya. Ada adiknya atau kakaknya, maka boleh dia menikahi adiknya atau kakaknya. Kalau kakaknya disebut naik ranjang, kalau adiknya turun ranjang, padahal dua-duanya naik ranjang. Seperti Utsman bin Affan kepada putri Rasulullah. Ketika yang satu meninggal istrinya, dia nikahi putri satu lagi. Makanya disebut Dzanur Rain, yang mempunyai 2 cahaya. Itulah Utsman bin Affan menikahi 2 putri Rasulullah, tapi tidak secara sekaligus. Kalau dulu dibolehkan, termasuk Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa juga ada Nabi Khidir. Nah, Nabi Khidir pernah dijelaskan dalam Al-Quran, tapi tidak disebutkan nabinya. Ya, tidak disebutkan namanya. Maka dalam hadis ada, dalam riwayat Bukhari dijelaskan. Ada juga Nabi umpamanya Nabi Uzair yang tidur 100 tahun. Itu juga Nabi. Jadi setiap Nabi, apalagi di Bani Israil, setiap Nabi wafat ada Nabi. Bahkan dalam satu kurun waktu ada beberapa Nabi. Tapi tidak dijelaskan semua dalam Al-Quran. Maka wajar tadi ada Nabi yang besertanya hanya 1 orang, 2 orang. Jadi nanti di hadapan Allah datang Nabi, 1 orang pengikutnya. Ada datang lagi Nabi, 2 orang pengikutnya. Ini kata hadis ya, bukan ciptaan kita itu. Tapi Nabi mengatakan demikian. Tapi nanti di akhirat kita akan melihat. Bahkan dalam hadis yang lain kan begitu. Ketika matahari didekatkan sehingga kesengsaraan itu menyeruak kepada seluruh manusia, saking panasnya ada yang bermandi keringat sampai lututnya,
sampai pinggangnya, bahkan ada yang sampai telinganya, mandi keringat. Kan datang kepada beberapa nabi, mula-mula kepada Nabi Adam minta syafaat. Kata Nabi Adam, saya menyerah, saya malu kepada Allah, saya sudah melanggar ketentuan Allah. Apa melanggarnya? Nah, dilarang mendekat, ini malah makan. Coba, wala taqroba hadhis sajarota. Jangan kamu berdua itu mendekati. Dilarang mendekati. Mendekati aja dilarang, apalagi memakannya. Makanya dalam Al-Quran juga, wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Wah, mendekati kan tidak boleh, zinanya boleh. Bukan begitu. Mendekati saja dilarang, apalagi melakukannya. Kenapa? Karena kalau sudah mendekati itu bisa jadi akan dilakukan. Makanya dalam Islam itu preventif, pencegahan. Kalau sudah dilakukan kan ada hukuman. Makanya di langkahnya preventif, dicegah. Jangan kamu mendekati zina. Kemudian kepada Nabi Musa juga menolak, malu kepada Allah untuk menyampaikannya. Kenapa? Qad qataltu nafsan, kata Nabi Musa. Aku pernah membunuh satu jiwa yang tidak Allah perintahkan. Ada yang diperintahkan? Ada. Termasuk Nabi Khidir kan membunuh seorang anak kan? Itu karena diperintahkan. Aku tidak diperintahkan oleh Allah untuk membunuh, tapi aku membunuh. Ada yang sedang bertikai, berkelahi, kaum Kipti dan kaum Bani Fir'aun, kaum Bani Fir'aun dan kaum Bani Israel dilerai oleh Nabi Musa. Ngotot karena sedang berpuasa. Biasa kalau sedang berpuasa itu merasa ada angin segar gitu. Nanti juga dibela gitu. Oleh Nabi Musa dipukul, ditonjok. Satu kali tonjokan terkapar, mati. Merasa berdosa, nanti di akhirat menolak. Datang lagi kepada diantaranya kepada Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, aku makhluk kepada Allah. Qad kadzabtu salasa kadabatin, begitu. Aku pernah berbohong 3 kali bohong waktu di dunia. Ingat tuh. Bohong pertama diantaranya ketika beliau menghancurkan berhala. Diinterogasi oleh penguasa, siapa yang merusak ilah Tuhan-Tuhan kami? Tanyain aja tuh kepada yang besar. Padahal dia sendiri. Coba menurut kita gimana itu? Padahal untuk membuka pikiran mereka sebetulnya Nabi Ibrahim itu. Dia tidak langsung mengaku. Tapi coba deh tanyain tuh yang gede, kan ada kapaknya tuh di situ. Akhirnya kan, bagaimana kami akan menanyakan? Kan tidak bisa apa-apa. Nah, dibalikan oleh, kenapa kamu sembah yang tidak bisa berbuat apa-apa? Yang kedua diantaranya adalah ketika beliau bersama Ibu Sarah, istrinya. Nah, di suatu tempat ada penguasa yang senang kepada wanita cantik. Jadi lumrah ya, fitrah ya. Tapi kalau ada yang punyanya kemudian diambil, nah itu kurang ajar gitu. Setiap ada wanita cantik harus diambil. Ditanya, siapa dia? Nah, Nabi Ibrahim menjawabnya, ukhti, saudariku. Padahal istrinya. Kenapa? Kalau dijawab istrinya, Nabi Ibrahim dibunuh, istrinya dibawa. Tapi ini istrinya dibawa, Nabi Ibrahim dibebaskan.
Dan akhirnya Allah memberikan pertolongan. Setiap Ibu Sarah mau dideketin oleh penguasa tersebut, nggak bisa apa-apa. Penguasa itu dekat ke kamarnya, nggak bisa bergerak, gitu. Lemes aja itu. Akhirnya dibebaskan dan dikasih hadiah. Ya, ini jariyah. Siapa? Ibu Hajar. Itu salah satu kebohongan Nabi Ibrahim yang menurut kita itu untuk menyelamatkan, kan? Tapi Nabi Ibrahim malu kepada Allah di hari kiamat karena pernah berbohong. Pergi kepada Nabi Muhammad SAW yang terakhir. Dan disitulah Nabi Muhammad memberikan syafaat yang sengaja waktu di dunia tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan yang nabi yang lain, ya Allah hancurkan mereka, seperti Nabi Nuh kan, hancur mereka. Nabi Muhammad juga disuruh mau doa apa nanti di hari kiamat. Nah, itulah syafaatul udma. Kembali kepada masalah tadi. Jadi ada pengikut-pengikutnya Nabi itu. Lalu dalam hadis itu wan nabiyyu walaisa ma'ahu ahadun. Bahkan ada nabi yang tidak punya pengikut. Nabi tapi tidak punya pengikut. Ini menurut hadis. Lalu kata Rasulullah, idrafa ali sawadun adim. Seketika aku diperlihatkan sawadun adin. Sawadun adin itu jamaah yang berjejer sangat besar. Padonantu annahum ummati, aku mengira itu adalah umatku karena melihat berjejer gitu. Wah, ini umatku. Faqala li, maka berkata kepadaku, hadza Musa wa qaumuhu, itu adalah Musa dan kaumnya. Ini menunjukkan bahwa Nabi Musa juga kaumnya banyak. Disebut kaum Lut kan gitu ya. Kaum Musa, kalau kepada Nabi Muhammad umat ya. Walakin ungduru ilal ufukil akhar. Tapi lihatlah tuh ke sebelah sana yang lain. Ternyata di situ sawadun adim, banyak berjejer manusia. Ini lebih banyak dibandingkan dengan yang tadi. Makanya dalam hadis itu faqilali, dikatakan kepadaku, kepada Nabi Muhammad, hadhihi ummatuka. Nah, ini baru umat. Ketika melihat saking banyaknya, kata di sini malaikat, hadhihi ummati, ini adalah umat, saking banyaknya. Nah, inilah yang akan saya jelaskan. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala adzabin. Dari umat yang begitu banyak, ada sebanyak 70 ribuan dari umatmu yang akan masuk ke surga tanpa dihisab, tanpa disiksa. Mau Pak gitu? Tanpa dihisab, tanpa disiksa. Ada 70 ribuan dari umatmu itu, kata Allah dalam hadis tersebut, sebanyak 70 ribuan yang tidak akan mendapatkan hisab, tidak diperiksa, bighairi hisab, tanpa hisab, wala azab, tanpa siksa. Karena ada juga yang tanpa hisab masuknya neraka, tidak dihisab tapi masuk neraka. Tanpa ada pertanyaan, nah ini ahli neraka, masukin ke neraka. Nggak usah ditanya-tanya itu.
Orang munafik umpamanya kan paling di kerak neraka ya, paling bawah, fidarkil aspal. Itu khalidina biha abada, kekal. Ini tanpa hisab tapi masuk surga. Jadi kalau mau nonton itu ada pertunjukan tanpa membawa karcis, apalagi diperiksa oleh petugas, dia sudah tahu. Kenapa? Dilihat umpamanya dari bajunya, wah ini orang yang dekat presiden, dia tahu. Orang yang jaga itu, wah dia orang istana. Yang meriksa saja nggak bisa, umpamanya ya, tiketnya gitu, dia masuk aja. Tapi yang lain periksa dulu. Sama seperti umpamanya kita ditilang motor, ditanya SIM-nya mana? Setelah SIM, STNK-nya mana? Setelah STNK dicari lagi. Ini nomor platnya kok plat D umpamanya. Padahal tidak apa-apa kan? Tapi ditanya. Tapi umpamanya motor yang punya, yang berkuasa, jalan saja dibebasin kan itu. Yang tadinya harus bayar, diperiksa tiketnya, dia langsung. Bahkan yang lain itu harus minggir dulu kan. Presiden aja umpamanya mau melewat ke daerah sini umpamanya, beberapa jam itu sudah disterilkan. Mau membuka muktamar umpamanya ya, presiden mau datang, itu sudah disterilkan. Petugas-petugas itu sudah masuk. Penguasa umpamanya mau datang ke suatu tempat, seminggu bahkan sehari sebelumnya itu sudah disebar itunya, khawatir. Padahal datangnya cuma 1 jam kan, bebas ke sana itu, aman. Nah seperti itulah gambarannya, tanpa pemeriksaan, tanpa adanya hisab. Cuma terbatas, sab'una alfan, hanya 70.000 orang. Sedangkan umat Nabi Muhammad miliaran jiwa. Ada nggak ya? Tanpa hisab? Ya mudah-mudahan ada. Setelah itu mengatakan itu, sesungguhnya nanti ada 70.000 orang dari umatku yang tanpa hisab, tanpa adab, artinya langsung ke surga. Lalu summa nahado padahola ala manzilihi. Lalu Rasulullah turun setelah itu, setelah menerangkan itu, lalu pergi ke rumah, masuk ke rumahnya. Res ada para sahabat. Setelah ditinggalkan oleh Rasulullah, berisik. Mereka berdiskusi siapa sebetulnya yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang 70.000 itu. Jadi Rasulullah menerangkan nanti umatku sebanyak 70.000 itu akan langsung masuk ke surga tanpa ada pemeriksaan, tanpa mampir dulu ke neraka, langsung ke surga. Udah Rasulullah kembali ke rumah, karena rumah Rasulullah kan dekat. Nah kuburan itu kalau ada yang sudah ibadah haji atau umrah, nah disitulah rumah Rasulullah. Di situ kan berjejer ya, Rasulullah, Abu Bakar, Umar.
Maka keberadaannya ada di dalam masjid tuh, dekat Raudhah tuh. Nah itu rumah Rasulullah. Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, di situ Rasulullah dikuburkan. Jadi ke masjid itu gampang. Makanya ketika mau sholat, Bilal itu menunggu Rasul. Karena Rasul ketika datang langsung Bilal adzan, iqamah. Jadi sebelum ada Rasul tidak berani Bilal itu, muadzin itu iqamah. Artinya iqamah itu menunggu imam. Jangan sampai ketika muadzin iqamah tidak ada imam. Makanya saling dorong. Saling dorong. Kamu jadi imam. Enggak, kamu jadi imam. Itu di kita gitu. Karena tidak menentu imamnya gitu. Jadi para sahabat itu begitu, terutama muadzin. Makanya ada sholat isya tengah malam karena menunggu Rasul keluar. Tapi Rasul tidak keluar. Akhirnya tertidur sambil duduk begini. Kan gampang tidur sambil duduk. Apalagi nyender ya. Iya. Di mobil saja nyender tidur gitu. Apalagi di masjid, apalagi Jumatan gitu ya. Lagi Jumatan. Nah, disitulah makanya tidak membatalkan tidur itu. Bagaimana kalau keluar angin? Ya batal kalau keluar angin. Tapi tidurnya tidak membatalkan. Makanya para ulama itu membahasnya itu kalau tidurnya sambil duduk, maka besar kemungkinan tidak keluar angin karena tertekan. Tapi kalau berbaring itu tidak bisa ditahan. Sehingga jika tidurnya sambil duduk, maka besar kemungkinan tidak keluar angin. Yang sebetulnya yang membatalkan itu bukan tidurnya, tapi keluar anginnya sebetulnya. Jadi ya, para sahabat itu menunggu karena Rasulullah tidak keluar. Ternyata keluarnya jam 11. Sudah tidur baru datang iqamah. Kata Rasulullah, laula an asyqa, seandainya tidak memberatkan, inilah waktu yang bagus untuk sholat isya. Coba kalau tiap sholat isya jam 11. Sholat tarawih aja habis isya langsung ya harus tamat gitu. Ada itunya 20 menit paling tidak sholatnya, khutbahnya 10 menit. Jadi 30 menit itu bersama ceramah gitu ya. Kalau ada ceramah. Tapi itulah ya. Jadi Rasulullah itu para sahabat itu menunggu imam, yaitu Rasulullah, baru iqamah. Kalau adzan ketika waktu sudah datang, itu pemberitahuan waktu sholat gitu. Tapi kalau iqamah menunggu imam sebetulnya. Makanya kalau di Arab, kalau menunggu makmum selesai sholat sunat tidak akan selesai di Mekah itu. Bahkan bukan hanya sholat sunat, tawaf. Datang, masuk, ada yang tawaf. Datang, masuk, ada yang sholat sunat. Datang lagi, tawaf. Kalau nunggu selesai, tidak akan selesai. Karena memang Rasulullah melarang kepada penduduk itu, melarang menutup Baitullah. Kapan saja bisa tawaf gitu. Kalau menunggu, ya tentu. Makanya yang ditunggu imam. Pas imam datang, langsung iqamah. Maka orang yang tawaf, orang yang sholat sunat, membatalkan sholatnya, kemudian selesai sudah tawafnya di situ berdiri. Di situ qomat, dia berdiri di situ. Yang sedang tawaf dekat Ka'bah itu, karena dikosongkan dekat Ka'bah itu. Ketika ada yang tawaf itu, ada yang tawaf, sudah selesai di situ. Jadi kalau menunggu kapan ini sholat sunat selesai, datang lagi
tidak akan pernah selesai. Mungkin sampai asar kalau itu. Kan suka ada yang ngegeremet gitu. Pas sudah waktunya untuk qomat karena pakai waktu ini ya. Datang lagi sholat sunat. Kan ke hati itu tinggal 1 menit sholat sunat. Padahal imamnya nggak ada gitu, belum ada gitu. Kan kita waktunya begitu ya. Waktunya umpamanya dari adzan ke sholat subuh umpamanya ya. Pokoknya dikasih waktu 10 menit. Pas semenit lagi datang sholat sunat, yang lain duduk. Ya, lama lagi gitu ya. Apalagi kalau di Mekah di Masjidil Haram nunggu selesai sholat sunat. Makanya ketika imam datang, Allahu Akbar, langsung selesai. Yang sholat sunat dibatalkan, langsung ikut berbaris untuk sholat. Ikhwatul kiram rahimakumullah. Ini sampai jam berapa nih? Adzan jam berapa? 5:08. Ada pertanyaan nggak? Suka dibuka pertanyaan? Iya. Oh. Ada mungkin 6 menit lagi ya. 7 menit lagi. 8 menit lagi untuk pertanyaan. Nanti mudah-mudahan yang sabuna alfan itu apa penyebabnya? Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Mau yang ditanyakan di sini atau mudah-mudahan yang lainnya? Ya, ya. Ini waktu maksud sholat